Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para gubernur, bupati, wali kota, para direksi BUMN dan BUMD, para mitra internasional, penggiat anti korupsi, dan akademisi, rekan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Dewan Pengawas, rekan pimpinan KPK terpilih dan Dewan Pengawas terpilih periode 2024-2029, para kepala staf angkatan, segenap pejabat struktural dan insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami banggakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadirin yang mengikuti acara ini baik secara luring maupun daring di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, dan para undangan sekalian yang telah berkenan menghadiri kegiatan Hakordia di tahun 2024 ini. Hakordia tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, yang dimaksudkan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi tahun 2003, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia ini kita peringati sekaligus untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Kami laporkan rangkaian Hakordia tahun 2024 ini dilaksanakan selama 2 hari di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai kegiatan anti korupsi digelar mulai dari pemberian apresiasi kepada pemangku kepentingan yang telah berhasil mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peluncuran program anti korupsi, Expo Pemberantasan Korupsi yang melibatkan seluruh lembaga aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan, pameran pelayanan publik, lelang barang rampasan, hingga berbagai kegiatan seminar atau workshop anti korupsi. Setelah acara pembukaan ini kami berharap Bapak, Ibu, dan hadirin juga berkenan menyaksikan secara langsung pameran barang rampasan di bagian depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, sekaligus menyaksikan upaya yang telah dilakukan untuk mengembalikan keuangan negara dari perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, sejak pembentukannya KPK telah menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK tidak hanya bertugas menindak pelaku korupsi tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui rekomendasi perbaikan sistem, layanan publik, dan pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Pada upaya penindakan tindak pidana korupsi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 597 perkara. Beberapa perkara tersebut terjadi di berbagai sektor seperti hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan, sumber daya alam, pendidikan, hingga kesehatan. Penindakan tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, namun juga untuk pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.
Dari sejumlah penanganan perkara di tahun 2024, KPK berhasil melakukan aset recovery yang menjadi salah satu sumbangsi nyata bagi pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 2.490 miliar 470 juta 167.594 rupiah. Khusus untuk tahun 2024, total aset recovery adalah sebesar 677 miliar 593 juta 85.560 rupiah. Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya melalui fungsi pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi. Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya. Fungsi monitoring atas sistem administrasi pemerintahan dilakukan melalui kajian teknis dan masih menemukan berbagai kelemahan dalam sistem di berbagai sektor. Berbagai perbaikan sistem pada sektor yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengelolaan haji, kredit macet di berbagai bank pembangunan daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam hutan tambang menjadi fokus fungsi monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mengukur kedalaman korupsi sekaligus efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK melaksanakan survei penilaian integritas. Survei penilaian integritas yang sudah menginjak tahun keempat ini dilaksanakan untuk 92 instansi di pusat dan 542 pemerintahan daerah. Pada upaya pencegahan korupsi pemerintahan di daerah, KPK mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang diukur melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) yang berfokus pada 8 area. Indeks ini menggambarkan capaian upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah yang dipantau KPK